Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan modul 1 dari materi Python dan programming komputer. Ada 3 subbab pada materi ini, yaitu programming, Python, dan jenis dari Python itu sendiri. Pertama ini ada subbab 1.1 yaitu programming. Nah, kalau menurut Anda bagaimana sebuah komputer itu bekerja? Komputer ini dapat bekerja karena adanya program ini. Tanpa programming komputer itu tidak dapat berjalan hanya seperti objek biasa. Memang komputer dapat melakukan pekerjaan kompleks, namun ini bukan kemampuan bawaan mereka. Komputer hanya paham operasi simpel. Nah, untuk melakukan tindakan kompleks ini, komputer perlu diinstruksikan apa yang menjadi variabel, bilangan, apa rumusnya atau formulanya, dan apa yang dilakukan dengan hasilnya. Inilah yang membentuk sebuah program. Perbedaan bahasa program dan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Dan bahasa pemrograman adalah bahasa yang dibuat oleh manusia untuk memberikan perintah kepada komputer. Sekumpulan perintah inilah yang disebut instructions. Apa saja penyusun sebuah bahasa ini? Tiap-tiap bahasa, baik natural maupun pemrograman, mengandung elemen-elemen berikut. Yang pertama, alfabet, yaitu sekumpulan simbol yang membentuk kata. Lesis atau kamus, yaitu sekumpulan kata dari sebuah bahasa yang dapat digunakan. Sintaks, yaitu sekumpulan aturan yang digunakan untuk menentukan validitas kalimat. Dan semantik, yaitu sekumpulan aturan yang menentukan apakah sebuah kalimat itu masuk. Kompilasi dan interpretasi. Kompilasi adalah sumber dari program yang lalu ditranslasikan sekali dengan membuat file yang mengandung kode atau bahasa mesin dengan menggunakan program compiler atau translator. Sementara itu, interpretasinya sama dengan kompiler, namun bedanya perlu diterjemahkan setiap kali akan dijalankan dan perlu menggunakan sebuah interpreter. Karena perlu diinterpretasikan setiap kali program dijalankan, maka Anda tidak bisa mendistribusikan source code karena perlunya interpreter agar program itu jalan. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh interpreter? Asumsikan kita membuat sebuah program, dan program ini dikenal sebagai file komputer yang biasanya berbentuk sebuah teks murni pada file teks seperti Notepad. Interpreter lalu membaca source code dengan cara yang umum dari atas ke bawah lalu dari kiri ke kanan. Pertama, interpreter akan mengecek baris setelahnya apakah benar. Bila error, maka akan menyelesaikan kerjanya dengan pesan error dan menunjukkan letak error itu. Selanjutnya, apabila barisnya benar, akan dilakukan eksekusi. Keunggulan. Untuk kompilasi, keunggulannya adalah eksekusi kodenya yang lebih cepat dan hanya perlu compiler, dan kode yang ditranslasikan disimpan dengan bahasa mesin, jadi trik dalam coding dapat tersembunyi. Kekurangannya yaitu prosesnya yang lama dan harus punya kompiler sesuai platformnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Kemudian interpreter, keunggulannya adalah dapat dijalankan secara langsung dan disimpan dalam bahasa pemrograman, jadi tidak perlu dikompil. Kekurangan, berjalannya tidak cepat dan pembuat dan pengguna masing-masing perlu interpreter. Subbab 1.2, downloading dan installing Python. Untuk mendapatkan Python untuk Windows biasanya bisa di-download dulu dari websitenya, tapi untuk pengguna Linux sudah terinstall dari sananya. Nah, untuk Linux ini untuk memunculkan Linux, maka kalian harus membuka terminal dan mengklik Python 3 pada prompt cell, lalu tekan enter dan tunggu. Mengunduh dan memasang. Berikut adalah langkah-langkahnya. Jika kita menggunakan Windows, maka kalian harus menjalankan file exe dan ikuti langkahnya yang sudah disediakan. Dan jika menggunakan macOS, maka perlu menjalankan file pkg
dan mengikuti langkahnya. Project Goal. Ada banyak cara menggunakan Python jika Anda ingin menjadi pengembang Python. Untuk memulai perlu alat yaitu editor untuk mendukung dan menulis kode, konsol untuk meluncurkan kode yang diketik atau menghentikannya, debugger untuk meluncurkan kode langkah demi langkah untuk memungkinkan untuk memeriksanya. Menulis dan menjalankan. Langkah pertama adalah membuat file baru dengan isi dengan kode. Klik di menu Delete dan pilih file baru atau New File. Selanjutnya, IDLE akan membuka jendela baru dan mengisinya dengan kode dan dapat digunakan untuk menulis kode atau mengubah kode. Kemudian ada jendela editor. Tujuannya adalah untuk tempat kerja di mana kode sumber diperlukan di sini. Jika sudah selesai, save as untuk filenya dan pilih nama untuk file baru ini. Sekarang masukkan satu baris ke program yang baru dibuka dan diberi nama seperti ini dalam kurung his. Perhatikan tanda kutip yang lebih dekat. Ini adalah bentuk kutip yang paling sederhana, netral, lurus, bodoh, dan lain-lain yang biasanya digunakan dalam file sumber. Jangan coba menggunakan kutipan tipografi, melengkung, keriting, pintar, dan lain-lain yang digunakan untuk memproses tingkat lanjut karena Python tidak dapat menerimanya. Lalu simpan file dan jalankan program. Jika semua baik-baik saja dan tidak ada kesalahan dalam kode, program akan menampilkan efek yang disebabkan oleh kode yang kita tulis. Perhatikan semua tab dengan hati-hati. Jendela baru muncul dikatakan bahwa juru bahasa telah menemukan EOF, yaitu akhir dari file. Meskipun kode tersebut harus berisi lebih banyak teks. Nah, sini ada percobaan untuk berusaha kodenya sekali, yaitu dengan menghilangkan salah satu huruf dari kata, lalu menjalankan kode dengan menekan F5, maka Python tidak dapat mengenai kesalahan tersebut. Kesalahan yang dihasilkan ini berbeda karena sifat kesalahannya berbeda dan kesalahan yang ditemukan pada tahap interpretasi yang berbeda. Jendela editor tidak akan memberikan informasi yang berguna tentang kesalahan tersebut, tetapi jendela konsol mungkin pesan berwarna merah menunjukkan tanda panah. Traceback merupakan jalur yang dilintasi kode melalui berbagai bagian program. Kalian dapat mengabaikannya karena ini kosong dalam kode sederhana. Lokasi kesalahan, nama file yang berisi kesalahan, berikut nomor baris dan modulnya. Isi baris yang salah, jadi jendela editor tidak ditampilkan nomor baris, tapi menampilkan lokasi kursor saat ini di pojok kanan paling bawah. Gunakan untuk menemukan baris yang salah pada program. Yang terakhir ada subbab 1.3, yaitu varian Python. Saat ini ada dua varian Python yang umum ditemui, yaitu 2 dan 3. Untuk Python 2 ialah versi lama dari Python yang asli. Pengembangannya telah berhenti, namun masih diupdate secara reguler dalam bentuk perbaikan bug. Kemudian ada Python 3, ialah versi terbaru yang tersedia di bahasa Python yang lebih baik dan merupakan peningkatan dari Python 2. Namun kedua versi Python ini tidak saling kompatibel. Masing-masing Python ini punya versinya masing-masing. Pertama ada Python yang berbasis PSF yang dibuat oleh Python Software Foundation, sebuah komunitas yang bertujuan mengembangkan Python. Python yang berasal dari organisasi ini dibuat dengan bahasa C sehingga mudah diporting ke seluruh platform menjalankan C. Kedua, Python itu yang merupakan salah satu dari beberapa solusi keterbatasan efisiensi Python. Kalkulasi kompleks lebih mudah dikode di Python, namun makan waktu yang lama. Jadi Python mentranslasikan kode ke bahasa C. Adapun varian lain yaitu Jython, yaitu sebuah implementasi Python pada lingkungan bahasa Java sehingga mudah diintegrasikan, dapat berkomunikasi dengan infrastruktur berbasis Java. Basisnya adalah standar Python 2. Kemudian ada PHP dan RPython, ialah sebuah lingkungan bahasa Python yang ditulis dengan bahasa Python. Sebuah bagian dari Python berjalan dengan ditranslasikan ke bahasa C yang lalu dieksekusi secara terpisah.
Bagus jika Anda ingin melakukan tes fitur baru, bahasa ini kompatibel dengan Python 3. Sekian, terima kasih.